Sayangnya tempat parkir itu nggak punya kamera pengawas, jadi nggak ada orang yang tahu waktu pastinya si Nida Blanca dihabisi. Wah, kali ini AA ada kasus seru nih dari Filipina, di mana ada seorang aktris cantik yang harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sulit dibayangin banget. Pelakunya itu cerdik dan pinter dalam nyembunyiin hawa keberadaannya. Penuh konflik, intrik, dan plot twist dalam mecahin kasusnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kasusnya, kali ini AA mau ngajak kenalan sama kalian nih, sama aktris cantik bernama Nida Blanca, yang merupakan aktris kenamaan asal Filipina dan berkiprah sejak tahun 50-an hingga akhir hayatnya. Namun ricuhnya penyelidikan membuat publik memiliki banyak spekulasi tentang pelaku dan juga motif penghabisan nyawa Nida Blanca. Nida Blanca lahir dengan nama lengkap Dorothy Aqueza Jones pada tanggal 6 Januari 1936 di kota Gapan yang merupakan kota persemakmuran Filipina dan dimiliki kekuasaannya oleh Amerika Serikat pada saat itu. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Inocencia Aqueza dan suaminya yang bernama John William Jones Jr. yang merupakan seorang tentara Amerika. Waktu itu, Nida Blanca masih berusia 15 tahun ketika ia memasuki dunia entertainment pada tahun 1951. Ketika itu, ia bertemu dengan Delia Razon di audisi menyanyi. Delia mengetahui bahwa Nida sangat mengidolakannya, oleh karenanya ia ingin menjadi aktris seperti dirinya. Merasa tergerak dengan rasa percaya diri Nida, Delia pun membantu memperkenalkan Nida dengan Donna Sisang, pemilik dari LVN Studios. Melihat paras cantik Nida, Donna langsung tertarik. Disinilah Dorothy mulai menggunakan nama panggungnya sebagai Nida Blanca yang terinspirasi dari kecantikan dan kulit putihnya. Semenjak pertemuan itu, Nida Blanca kemudian membintangi lebih dari 163 film dan 14 acara televisi selama 50 tahun karirnya dan dinobatkan sebagai salah satu dari 15 aktris terbaik sepanjang masa oleh majalah Yes Filipina. Memiliki karir yang sukses gak lantas membuat kehidupan pribadi Nida tanpa hambatan. Ia pernah menikah dengan pria bernama Victorino Reves Torres dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Catherine Torres. Namun sayangnya, pernikahan itu berakhir dengan perpisahan, dikarenakan pada tahun itu, perceraian adalah hal yang ilegal di Filipina. Nida dan suaminya berpisah tanpa perceraian. Mereka berpisah di usia putri mereka yang masih berusia 2 tahun. Nida kemudian kembali menikah di tahun 1979. Suami keduanya bernama Rod Lawrence Strong, seorang aktor dan penyanyi asal Amerika. Namun lagi-lagi, pernikahan itu bermasalah karena Rod disebut-sebut sebagai suami yang gak setia. Ia bahkan sering membawa beberapa wanita simpanannya ke rumah pribadinya dan Nida. Gak sampai di situ aja, hal yang terburuk kembali terjadi menimpa Nida Blanca karena pada tanggal 7 November 2001, ia ditemukan kehilangan nyawanya di kursi belakang mobilnya di tempat parkir Atlanta Center di Green Hills, San Juan Metro, Manila, Filipina, di mana ia bekerja untuk Dewan Peninjauan dan Klasifikasi Film dan Televisi untuk menghadiri pemutaran film dan memberi rating film 2 kali seminggu di saat ia kehilangan nyawanya. Sebelumnya pada tanggal 6 November 2001, sekitar pukul 12:30 siang, Nida menghadiri rapat dewan di kantornya yang beralamat di Green Hills, San Juan. Setelah 4 jam rapat, Nida dapat panggilan telepon sebelum ninggalin rapat di jam 5 sore. Namun sampai jam 10 malam, asisten pribadinya yang bernama Elena De La Paz sadar bahwa si Nida Blanca ini belum sampai ke rumahnya. Dia nyoba hubungin teman-temannya Nida, tapi nggak ada satupun yang tahu nih keberadaan Nida. BTW bukan Nida ya, tapi ini Nida. Akhirnya dari situ, Elena bersama 2 orang lainnya menuju kantor Nida nih, di mana terakhir dia berada. Pas udah sampai di sana, Elena ngeliat bahwa mobil si Nida Blanca ini masih berada di parkiran kantor. Gara-gara ngelihat itu, Elena berasumsi kalau Nida ini lagi pergi sama teman-temannya tanpa ngebawa mobil, dan Elena pun mutusin buat pulang ke rumahnya. Sampai keesokan harinya di tanggal 7 November 2001, sekitar pukul 8 pagi, petugas keamanan inspeksi keliling
nemuin darah di lantai parkiran. Darah itu nuntun petugas keamanan di sebuah mobil yang merupakan milik Nida Blanca. Petugas kemudian nemuin Nida Blanca dalam keadaan ngeri. Tubuhnya ditemuin dalam posisi terbalik dan terhimpit oleh kursi depan dan belakang. Polisi yang telah datang kemudian mengamankan jenazah Nida Blanca dan langsung melakukan autopsi. Dari hasil autopsi menyatakan bahwa Nida telah dihunuskan benda sajam sebanyak kurang lebih 13 kali menggunakan sajam kecil dengan ukuran 5,5 cm. Kebanyakan hunusan itu merupakan hunusan yang dangkal, namun ada 2 hunusan fatal pada lehernya. Hunusan di leher tersebut menembus hingga saluran pernafasan yang membawa udara masuk ke trakea. Hasil otopsi juga nunjukin perkiraan waktu kehilangan nyawanya sekitar pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Darah di lantai parkiran juga nunjukin bahwa si Nida dihabisi bukan di dalam mobilnya langsung, melainkan jasad Nida ini seperti diseret dari suatu tempat ke mobilnya. Sayangnya tempat parkir itu nggak punya kamera pengawas, jadi nggak ada orang yang tahu waktu pastinya si Nida Blanca dihabisi. Selanjutnya, polisi juga menyatakan bahwa di tubuh Nida juga terdapat beberapa luka lebam di muka, kepala, dan juga bagian tubuh lainnya. Beberapa teman dekat Nida yang ngedengar penemuan jenazah Nida pun segera mengunjungi tempat kejadian perkara. Mereka menangis dan juga terpukul melihat kondisi sahabatnya itu. Namun gak hanya teman dekat Nida, sang suami Rod juga ikut mengunjungi TKP. Rod terlihat hanya memandang mobil tempat Nida dihabisi dari jauh dan gak menunjukkan emosi apapun. Sikap yang ditujukan Rod dinilai aneh oleh para wartawan yang kala itu sedang meliput di tempat kejadian perkara. Setelah kepergian Nida Blanca, polisi Filipina mulai ngebentuk gugus tugas yang berisikan para detektif dari kepolisian yang diberi nama Satuan Tugas Marcia. Satuan tugas ini diharapkan dapat segera menemukan pembunuh Nida Blanca. Mengingat kasus penghabisan nyawa ini menyorot perhatian publik yang cukup besar kala itu. Namun tiba-tiba pada tanggal 19 November 2001, seorang pria yang bernama Philip Medal menyerahkan diri kepada Satgas Marcia dan mengaku bahwa ialah yang menghabisi Nida Blanca. Dalam pengakuannya, ia mengaku bahwa awalnya pada bulan Oktober 2001, ada seorang pebisnis yang bernama Mike Martinez tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk melakukan penghabisan nyawa dengan imbalan sebesar 50.000 peso. Philip menceritakan bahwa ia dan Mike Martinez berjanji untuk bertemu di sebuah restoran. Namun bukannya Mike Martinez yang datang, malah Rod Strang yang merupakan suami dari Nida Blanca. Karena Mike Martinez gak kunjung datang, ia dan Rod akhirnya memutuskan untuk makan bersama di restoran tersebut. Sesudah makan malam, karena Mike Martinez gak kunjung datang, akhirnya Rod ngebawa Philip menuju Atlanta Center. Di sana Rod memintanya untuk menunggu di dalam mobil dan bakal ngasih kode untuk bersiap-siap. Gak lama, Philip ngelihat Rod jalan bersama seorang wanita dan kemudian terhenti karena Rod tiba-tiba terlibat pertengkaran dengan seorang wanita lain yang mengenakan kemeja bergaris. Dalam pertengkarannya tersebut, Philip melihat Rod mendorong wanita itu hingga tersungkur. Philip yang merasa tindakan Rod itu merupakan kode baginya untuk nyerang, akhirnya keluar dari mobil dan ikut menganiaya wanita yang mengenakan kemeja bergaris tersebut. Hingga akhirnya ia mengeluarkan pisaunya dan menikam wanita itu berkali-kali hingga kehilangan nyawanya. Setelah kejadian itu, Philip kemudian pulang ke rumahnya dan menyembunyikan pisau yang ia gunakan untuk menghabisi di bawah wastafelnya. Setelah itu ia baru menyadari bahwa wanita yang baru aja ia habisi merupakan seorang aktris Nida Blanca setelah ia melihat berita di televisi. Sontak ia merasa bersalah dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Otomatis, pengakuan dari Philip Medal ini menempatkan suami Nida Blanca sebagai tersangka utamanya. Satgas Marcia pun kemudian meminta Rod dan asisten pribadi Nida untuk mengikuti tes deteksi kebohongan. Namun dari semua pernyataan yang didasari atas pengakuan Philip Medal, Rod dan asisten Nida Blanca gak ditemuin kalau mereka melakukan kebohongan dalam tes tersebut. Cerita Philip Medal begitu detail dan meyakinkan. Namun tiba-tiba setelah 4 hari penangkapannya, saat jumpa pers dengan wartawan, ia menyangkal semua pengakuannya kepada polisi. Sambil berteriak dan mengangkat tangannya, Philip menyatakan bahwa ia disiksa oleh polisi agar mau mengakui hal yang gak ia perbuat.
Ia menyatakan bahwa polisi telah menyiksanya dan mengancam akan menghabisinya jika ia nggak menuruti narasi yang diberikan oleh kepolisian. Hal tersebut juga disampaikan oleh pengacara Philip yakni Roberto Umandang. Ia mendukung pernyataan Philip. Dia menyatakan bahwa ketika dalam interviunya dengan kepolisian, ia sering mendapatkan siksaan dan ancaman pembunuhan. Gak hanya itu aja, istri Philip juga menyatakan bahwa suaminya telah disiksa. Matanya ditutup dengan kain dan kemudian alat vitalnya akan dialiri dengan aliran listrik. Gak sampai di situ aja, ia juga dipukuli dan ditenggelamkan. Philip menyatakan bahwa DNA dari rambut dan kukunya diambil sehingga polisi dapat menempatkan DNA-nya di tubuh Nida Blanca untuk menjebaknya. Selanjutnya, dalam penyelidikan yang begitu carut marut, publik masih bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Mike Martinez ini? Ternyata Mike Martinez adalah orang yang nyata. Mike Martinez telah dilaporkan hilang kepada kepolisian oleh istrinya Estrelita Martinez di hari yang sama ketika Philip Medel menyerahkan diri kepada polisi. Menurut penuturan Estrelita, kala itu suami sedang mengunjungi ibunya yang sedang sakit di kota Paranaque, Filipina. Lalu tiba-tiba beberapa orang yang membawa senjata membawanya. Polisi menduga bahwa hal itu bukan tindakan gugus tugas Marcia. Ia menyatakan bahwa ada regu kepolisian lain yang mengambil alih dan membawa Mike Martinez untuk penyelidikan mereka sendiri. Namun hal ini sangat sulit dibuktikan karena nggak ada informasinya atau bukti yang valid mengenai urusan terhadap Mike Martinez. Hingga saat ini keberadaan Mike Martinez masih menjadi misteri yang nggak terpecahkan. Di satu sisi, Satgas Marcia masih menyiapkan kasusnya untuk membuat Rod Strang dapat segera diadili. Satgas Marcia percaya bahwa Rod adalah tersangka utama mereka. Hingga pada Januari 2002, Rod meninggalkan Filipina untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit di Amerika Serikat. Meskipun begitu, investigasi kasus Nida Blanca tetap berlanjut. Rod Strang diputuskan sebagai tersangka oleh pengadilan Filipina atas kematian Nida Blanca di tahun 2003. Dikarenakan ia masih di Amerika Serikat ketika putusan tersangkanya dijatuhkan, ia lalu ditahan oleh kepolisian Amerika Serikat. Namun kemudian dia dibebaskan ketika pengadilan Amerika Serikat menolak permintaan ekstradisi yang digagas oleh pemerintahan Filipina. Pengadilan Amerika Serikat juga menolak permintaan kedua ekstradisi yang digagas oleh pemerintah Filipina. Hal ini membuat Rod Strang bebas sebagai warga sipil yang nggak berkasus hukum di Amerika Serikat. Kasus ini menemukan jalan buntu di tanggal 11 Juli 2007 ketika Rod Strang tiba-tiba mengambil nyawanya sendiri. Ia saat itu berusia 68 tahun ketika melompat dari balkon lantai 2 di Tracy Inn, California. Banyak teori yang beredar mengenai kasus di balik kematian Nida yang dilakukan oleh suaminya sendiri, di mana pada saat itu hubungan pernikahan mereka berantakan dan pembantu rumah tangganya juga bilang kalau mereka sering tidur terpisah. Rod diisukan punya ketertarikan sama aset dan asuransi Nida, dan sebelum Nida ditemukan kehilangan nyawanya, Nida berencana untuk berpisah dengan Rod. Dan jika hal itu kejadian, Rod gak bakal dapat apapun. Namun jika Nida mati sebelum mengakhiri pernikahannya, Rod berhak dapat sebagian hartanya sebagai pasangan sah secara hukum. Sementara itu, Philip Medel masih dalam tahanan kepolisian Filipina sepanjang investigasi. Ia ditahan di penjara Pasig City, namun ia meninggal pada tanggal 9 April 2010 di usianya yang ke-62 tahun. Menurut Dr. Alan Custodio, Philip Medel ini meninggal karena pneumonia setelah ia mengeluhkan dadanya yang sakit. Kematian Nida Blanca dianggap sebagai kasus yang gak terpecahkan. Kepolisian menuding gugus tugas Marcia kurang kompeten dalam menangani kasus ini dan juga sering melupakan poin-poin penting dalam penyelidikan. Gugus tugas Marcia juga melupakan detail penting dan tidak melakukan olah TKP sehingga gak dapat membandingkan barang bukti dan pengakuan dari Philip Medel ketika ia masih hidup. Karena kasusnya yang gak terpecahkan, publik pun memiliki beberapa dugaan mengenai kasus pembunuhan Nida Blanca, mulai dari masalah uang yang mencantut nama politisi hingga urusan bisnis kasino. Namun spekulasi tersebut gak dapat dibuktiin. Hingga kini kasus Nida Blanca masih menjadi misteri. Siapa sih pelaku sebenarnya? Nah, buat kalian yang punya jawaban menarik soal teori lain pelaku penghabisan nyawa si Nida Blanca, coba deh komentar di bawah dan like video ini. Buat komennya menarik, nanti AA bakal kirimin ke GoPay kalian deh.
Tapi jangan lupa buat sertain SS komen dan kirim ke DM Instagram di Jurnal AA ya. Kalian bisa lihat nih, udah ada 1 pemenang ya, dan masih tersisa 9 orang pemenang lagi. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.